Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Tadi kan sudah kita bicara Paman tentang pandangan Islam terhadap makanan-makanan lezat. Jenengan mungkin tahu makanan-makanan yang lezat yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beberapa yang saya pelajari itu, yang saya tahu Rasulullah itu ada banyak kategori ya. Mulai dari jenis daging misalnya, itu Rasulullah kalau dari hewan itu, kalau kambing misalnya ya tadi dhiro itu ya, atau kaki bagian depan yang dua itu. Kemudian bagian katif sebagian riwayat itu bagian bahu, dan juga bagian zohar bagian punggung hewan. Intinya kalau menurut ulama syama'il itu bagian-bagian yang jauh dari posisi kotoran. Yang jelas ada 7 atau 6 organ tubuh hewan yang jelas Rasulullah gak makan itu. Seperti mohon maaf kemaluannya hewan, kemudian unsayain telurnya yang 2, kemudian kantung kemih, kantung empedu, miroroh itu Rasulullah gak makan itu karena posisinya itu berdekatan dengan kotoran. Ya walaupun boleh sih, cuma Rasulullah nggak haram ya, tapi nggak haram, nggak makan. Ya tapi Rasulullah nggak suka itu. Ya kalau dari jenis buah-buahan juga fawakih ada beberapa Rasulullah, misalnya duba itu kalau dilihat di kamus, saya coba cari sejenis sejenis labu. Sejenis labu. Iya. Kemudian kita kemudian bitih. Malah kalau Rasulullah itu kalau bitih, kalau bitih itu? Semangka. Benar. Kalau semangka itu dicampur dengan rutop. Katanya beliau itu, daunnya beliau. Rutop ini kurma yang basah. Kurma yang basah. Yang masih basah ya. Iya. Kering kayak yang dijual di Indonesia. Ya, bukan tamer ya, bukan tamer. Nah, Rasulullah kalau dahar, rutop dengan bitih dengan semangka itu dijadikan satu. Katanya daunnya beliau itu karena unsur rutop itu panas, sedangkan unsurnya semangka itu dingin. Jadi kalau sudah digabung maka menjadi penawar salah satunya. Jadi Rasulullah tuh sampai dalam cara menggabungkan menu itu juga mencontohkan gitu. Artinya berarti penerapan atau penafsiran thayyib dalam Al-Qur'an itu sangat jelas konkret di dalam Rasulullah, cara Rasulullah makan itu. Cara Rasulullah makan itu adalah thayyib yang ada dalam Al-Qur'an. Iya. Tafsir gitu. Sebenarnya thayyib ini ya lihat Rasulullah. Ya lihat Rasulullah sudah. Sallallahu alaihi wasallam. Saya juga pernah baca ini kalau Rasulullah ini nggak suka makanan yang sangat panas. Apalagi yang masih baru dimasak. Masih kalau kuah ini masih masih asapnya masih kelihatan. Itu nggak suka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang dalam setelah barakatuh nggak ada berkahnya. Makanan yang seperti itu. Ya seperti ditiup-tiup itu kan malah jadi gak baik itu kan. Gak baik juga ditiup. Bahkan tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini suka yang pernah lah makan daging dibakar itu masywi. Oh, daging masywi. Nah, kalau sekarang ya artinya kalau saya yang pelajari itu di dalam jiwa Rasulullah itu juga ada sisi jibillah, artinya watak basyariyah, kemanusiaan yang mana punya kecondongan kepada salah satu makanan. Itu normal lah. Jadi Nabi itu ya memang nubuwah, wahyu, menerima wahyu, tapi di sisi lain juga ada basyariyah, ya artinya punya kecenderungan terhadap makanan-makanan. Tapi mengikuti beliau dalam sisi ini juga dapat pahala. Dapat pahala sunnah. Seperti Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau sekaligus sebagai pembantu. Beliau setelah melihat Rasulullah memakan duba, lalu kemudian beliau mengatakan, setelah saya melihat Rasulullah memakan duba itu, memakan jenis makanan labu itu, saya mencintai duba setelah itu. Jadi mencintai apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah, seperti misalnya tadi Sayyidina Anas itu, ya juga ikut sunnah. Jadi gitulah. Wah, berarti enak ini. Kita kan juga saya pernah baca Rasulullah ini juga pernah makan ayam. Berarti makan ayam mengikuti Rasulullah. Iya. Kalau di dalam hatinya, kata tadi niat itu kan. Yang tergambar
dorongannya dia makan ayam yang tergambar niatannya ikut Rasulullah. Jadi nanti ada pahala lain itu. Oh, jadi ada 3 niatnya sekarang kalau makan ayam. Ya, Jadi ya karena ingin syukur, kedua buat karena beribadah. buat beribadah supaya beribadah, Ya. terus ingin menampakkan nikmat kepada Allah, Tambah terus juga lagi mengikuti Rasulullah, Rasulullah kalau makan ayam. Iya. Bahkan ada yang nggak tahu, berarti ayam ini kalau sebelum dimakan oleh Rasulullah itu masih dikurung, Dikurung. diikat atau dihabasahu salasata ayam. Ada lagi yang bahasanya robatahu, diikat. Kalau yang diikat ini bahkan sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu Rasulullah ini kalau mau makan ayam. Berarti ini kayaknya ayam kampung lah ya. Ayam kampung, ya, ya. Artinya makanan-makanan Rasulullah itu juga tidak melulu kurma misalnya atau gandum. Artinya juga macam-macam, tapi dengan tadi itu yang jelas Rasulullah tidak memaksa-maksa takalluf. Yang ada. Ya, yang ada beliau makan. Kadang juga nggak ada sampai kalau bahasanya Imam Busiri itu wasyadda min saghabin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashhan mutrafal adimi, sampai beberapa hari Rasulullah nggak makan. Bahkan sampai tengah-tengah malam Rasulullah keluar. Ternyata setelah ditanya sama sahabat, apa yang membuat jenengan keluar Rasulullah? Lapar. Sayyidina Abu Bakar juga demikian. Sayyidina Keluar karena Umar. lapar. Iya, akhirnya mampir di rumah salah satu sahabat Nabi yang kaya, yang namanya dari sahabat Ansor, namanya Abul Haytham At-Taihan itu. Beliau punya banyak hewan peliharaan, terus punya banyak kebun. Akhirnya Rasulullah makan di situ. Nah, kebetulan waktu itu yang ada istrinya, jadi suaminya masih, karena nggak punya pembantu, itu ceritanya nggak punya pembantu. Artinya Rasulullah makan di situ akhirnya. Makan daging ya. Makan daging itu. Artinya ya normal lah. Normal. Kalau daging ini yang saya tahu juga Rasulullah pernah makan sapi. Jadi di Indonesia ini kan lebih suka sapi. Ya, kan? bekor. Makan sapi. Sapi, unta juga ada riwayatnya itu. Rasulullah juga pernah makan unta. Iya, bahkan burung hubara itu. Burung hubara itu burung, nggak tahu kalau di Indonesia itu apa Jenis ya. burung ya. Ya, yang jenisnya jenis burung itu. Rasulullah pernah makan. Hubara. Kalau di Indonesia kan biasanya burung dara yang Kalau dijual-jual. ikan, Samak. ikan laut. Wallahu alam, saya belum pernah. Tapi yang jelas adalah beberapa kriteria makanan yang Rasulullah itu suka. Yu'jibu, tapi ulama itu memberi penafsiran. Jangan dianggap ketika para rawi hadis meriwayatkan Rasulullah suka kepada makanan tertentu, kemudian dianggap itu adalah Rasulullah dengan seperti tadi memaksa-maksa mencari makanan itu enggak. Maksudnya karena terlihat oleh sahabat yang melihat Rasulullah itu daharnya begitu lahap, begitu senang. Jadi berarti Rasulullah suka. Ya kan, sahabat itu kan begitu peduli, Bukan begitu berarti perhatian. selalu mencari. Nggak begitu. Jadi maksudnya suka itu ya Rasulullah dilihatnya di waktu makan itu ya lahap, senang gitu loh. Sahabat kan perhatian kan, apa yang disenangi Rasulullah, sahabat itu sangat perhatian sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Juga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditawari makan arnab. Arnab itu kelinci. Iya. Tapi Rasulullah la akulu wala uharrimu. Ya, mungkin jenis-jenis makanan tertentu ya. Jenis makanan. Ya. Enggak makan tapi juga enggak mengharamkan. Ya, coba sekarang kalau saya boleh bincang-bincang juga mengenai adab. Ini secara umum ya, adab makan ya. Jadi kalau tadi kan makanan-makanan enak ala Rasulullah, terus niatnya juga apa. Lah kalau sekarang adab makanan, adab memakan itu gimana itu, kalau baik mungkin secara umum atau secara terperinci beberapa adab mungkin bisa dibagikan kepada kita. Kalau adab ini sih banyak. Sallallahu alaihi wasallam banyaknya beliau. Ya kayak baca bismillah sebelum makan. Baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terus setelah makan baca alhamdulillah at'amana wa razaqana min ghairi haulin wala quwwatin minna. Juga ada adab yang terperinci, salah satunya kalau makan dengan orang enggak langsung ngambil kecuali yang lebih tua. Yang atau sesepuh.
Ya, ya. sesepuh. Kalau lagi makan sama Ya. bareng-bareng gitu ya. Kunna ma'arus kunna idza akalna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nadau aidina qabla ayyadha yadah. Kita ini nggak mau naruh tangan kita sebelum Rasulullah naruh tangannya. Artinya sebelum Rasulullah mengambil makanan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kalau makan dengan para sahabat, Rasulullah ini akhiruhum aklan. Oh. Terakhir makannya. Kenapa? Bukan karena Rasulullah bukan karena Rasulullah paling senang makanya enggak, tapi karena menjaga perasaan yang lain. Yang biar nggak sungkan lah ya, biar nggak sungkan. Ya siapa yang nggak sungkan kalau di hadapan kalau Rasulullah berhenti semuanya masih pasti berhenti. Nggak enak kan makannya. Jadi Rasulullah jaga perasaan yang lain gitu ya. Itu adab. Termasuk adab. Banyak adab yang perlu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setahu Al-Fagir sih ya segitu. Mungkin jenengan. Ya, termasuk mungkin yang perlu diketahui, saya yang pernah baca itu juga seperti membasuh tangan itu. Membasuh tangan. Ya, sebagian orang mungkin berpersepsi yang penting tangannya bersih. Kemudian, tapi kalau ada sebagian ulama itu yang mengatakan sebetulnya orang basuh tangan sebelum makan dan sesudah, terutama sebelum. Itu istiqbalun nikmah. Itu dalam rangka menyambut pemberian. Jadi menampakkan syukur. Jadi digambarkan dengan membersihkan tangan. Ya, apalagi katanya ulama, tangan ini kan yang paling sensitif. Mungkin kalau bahasanya kita itu kena kuman ya, karena tangan ini yang kemana-mana kan. Jadi walaupun kelihatannya bersih, itu tetap dianjurkan untuk kita basuh tangan. Karena ya itu tadi yang pertama menyambut pemberian, menghormat pemberian Allah. Jadi ini bahkan Ba'dul Masyayikh pernah mengatakan, coba kamu lihat itu makanan itu sebelum nyampe ke kamu itu melibatkan banyak orang itu. Mulai dari waktu menanam itu berapa orang yang nanam, terus diselip, terus dari tangan ke tangan, akhirnya tiba-tiba makanan itu ada di depan kamu. Coba kalau kamu pikir itu betapa Allah baiknya melibatkan banyak orang untuk ada beberapa suap-suap nasi yang masuk kepada kamu. Jadi ketika sudah nyampe di depan kamu, masa kamu nggak keluar syukurnya? Minimal basuh tangan lah. Atau membaca bismillah itu juga, itu katanya juga semacam pamitan gitu, sama Allah Ta'ala sebagai zat yang memberi rezeki. Pamitan kalau mau makan rezekinya. Iya, mohon pamit gitu kan. Bismillah itu kan semacam ada apa ya, pamit lah gitu. Masa dikasih gak pamit kan gitu. Jadi kalau di dalamnya sebetulnya kita merasa malu kalau kemudian langsung dimakan tanpa baca basmalah misalnya. Tapi memang Rasulullah SAW ini bersabda memang barakatut ta'am al-wudu. Qabla al-akal wa ba'da. Jadi juga berkah berarti ya makanan. Wudu ini maksudnya basuh tangan. Masya Allah. Basuh tangan. Sampai dibahasakan wudu. Ya. kayak orang mau sholat jadi wudu dulu gitu kalau makan. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ada juga saya ingat-ingat kalau kumpul sama orang, makan sama orang ini, Rasulullah nggak suka ada sahabat yang bersendawa. Oh iya. Yang tapi kalau kayak orang asing atau kumpul sama orang-orang kayak pengajian kayak gitu, itu Rasulullah menjaga. Sahabat kalau ada yang seperti itu, Rasulullah kalau ada di pengajian-pengajian. Iya. Intinya melakukan sesuatu yang membuat jijik, kepada orang lain itu. Iya, saya juga pernah dengar. Kan setelah makan disunahkan lakku. Lakku itu apa? Menjilat atau apa? Ya, membersihkan lah. Karena ada sisa-sisa. Itu katanya kalau sudah selesai jangan di tengah-tengah makan dijilat gitu. Oh, setelah selesai semua sekiranya tuh. Terus kalau ada orang makan jangan menatap orang yang lain yang lagi makan. Ya kan nggak enak kan, mulut lagi terbuka itu kan. Jadi itu juga bagian adab. Jadi fokus sama makanannya sendiri gitu. Iya. Bahas masalah lakat itu juga Rasulullah ketika menjilat itu juga memerintahkan dalam hadis tersebut untuk kalau ada sisa-sisa makanan jangan dibuang. Iya. Jangan. Bahkan Rasulullah itu yulqi asabihu, terus juga piringnya. Artinya piringnya diambil, jilat. Sisa-sisa makanannya diambil. Kenapa? Karena ini nikmat, walaupun cuma 1 butir 2 butir, Rasulullah gak. Pernah Sayyidah Aisyah ini juga waktu makan roti keras, ya sisa-sisa makannya dibiarkan.
aja di lantai. Rasulullah melihat, Rasulullah agak marah. Sini jiwaroni amillah, kalau kau bersama nikmat Allah, jangan sembarangan dengan nikmat Allah. Pelihara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara pandangnya itu bukan melihat nasi ya, tapi itu pemberian Allah. Pemberian Allah Subhanahu Itu kan artinya hatinya memang baik, itu hubungannya sudah. Ya. Jadi kita ini menghormati nasi, artinya menghormati nasi ya menghormati Allah, karena ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Butir-butir itu jangan dibiarkan. Kalau ada sebagian kiai-kiai itu Madura itu yang cara mengajari anak-anak sebelum makan agar bisa membasuh tangan itu ada semacam apa ya, bukan pantun siapa ya, lagu lah gitu. Ngurmat siapa reng Gusti Allah, mun ngakan sengak jak lupa abeco gitu. Jadi anak-anak kecil kan hafal itu. Jadi ada menghormat pemberian. Jadi bahasa Indonesianya itu menghormat pemberian Allah, jangan lupa kalau mau makan basuh tangan. Itu mungkin penerjemahan dari hadis tadi itu, barokah itu. Qabla al-wudu qabla al-akal. Ya. Tapi dengan bahasa kearifan kiai-kiai kita di sini. Termasuk saya ingat lagi kalau makan jangan sendirian. Ya. Jangan sendirian. Ya. Bahkan kalau makan sendirian ini kadang satu piring biasanya cukup, ini nggak cukup. Pernah ada salah satu sahabat Wahsy yang membunuh Wahsy, Sayyidina Wahsy. Iya. Yang membunuh Sayyidina Hamzah. Iya. Namanya. Itu setelah masuk Islam melapor kepada Rasulullah, kalau saya makan nggak kenyang. Kata Rasulullah, la'allakum taftarikun, kamu kayaknya makan ini nggak sendirian, bisa-bisa. Nah, ya Rasulullah, ijtami'u, berkumpullah ketika makan, wasamillah, dan baca bismillah. Artinya pengaruh ya, keberkahan makanan itu juga. Ketika berkumpul ya, mungkin dia kenyang, cepat kenyang, tapi kayaknya lapar juga, atau malas dibuat ibadah. Tapi kalau makan banyak ini, walaupun nggak terlalu kenyang, mungkin sisi efeknya positifnya dari makan banyak ini beribadah tambah senang, atau laparnya agak lama kalau makan kumpul sama bareng-bareng sama teman atau keluarga gitu. Ya berarti kita itu makan bukan hanya perhatian sama yang tadi itu, juga keberkahan makanan itu juga perlu diperhatikan ya, kayak seperti cara makannya, adab-adabnya, terus kalau makannya berbareng-bareng, jangan sampai sendirian gitu ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, gini mungkin yang bisa. Ya, sementara. Semoga kita bisa ditakdir bisa mengamalkan. Walaupun sedikit adab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Semoga juga dengan adanya ini perlakuan kita ini terikat dengan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bahas ini nih ya kayak tadi itu, kita ini sekarang banyak acara, ada 7 hari, ada tahlilan, dan itu semuanya makanannya makanan enak. Memang budaya masyarakat Indonesia itu ngumpul kalau makan. Jadi biar kita ini terikat makanan kita atau nyambung makanan kita dengan Rasulullah, kita bincang-bincang seperti ini. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi